kali ini saya akan membahas 4 topik berbeda yang akan dikaitkan dengan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan COVID-19. Pada Januari 2020 lalu, dunia digemparkan dengan temuan kasus wabah virus corona yang diduga sumber asalnya dari kota Wuhan, Cina. Saat awal ramai isu wabah corona, masyarakat Indonesia merespon dengan berbagai aksi. Ada yang merespon dengan tenang, serius, bahkan hingga ada yang merespon dengan candaan. Hingga akhirnya pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi menyatakan bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Pernyataan Presiden Jokowi ini rupanya mempengaruhi situasi dan kondisi psikologis dan sosiologis masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di wilayah korban yang positif terjangkit virus corona. Topik pertama yang akan saya bahas adalah mengenai hak asasi manusia, dan kasus yang akan diangkat adalah tentang penolakan pemakaman korban COVID-19 oleh masyarakat. Sekelompok masyarakat di beberapa daerah menolak pemakaman jenazah korban virus corona di wilayahnya. Sikap mereka tentu tidak patut dan tidak manusiawi. Kepanikan mudah menjalar, seperti virus corona berjangkit. Entah dari mana kepanikan ini dimulai, yang jelas penolakan pemakaman ini dimulai dari daerah Banyumas dan Sidoarjo. Mungkin bisa kita katakan yang terjadi sekarang ini adalah krisis kepercayaan terhadap informasi tentang penjalaran pandemi corona itu sendiri. Penyakit akibat virus ini berjangkit sejak akhir 2019 lalu. Namun setelah 2 bulan lamanya, pernyataan-pernyataan dari pemerintah Indonesia seakan-akan meremehkan pandemi ini. Padahal media massa hingga media sosial setiap hari menyajikan jumlah korban yang berjatuhan di mancanegara. Ketika pemerintah memutuskan untuk mulai bersikap serius pada pertengahan Maret lalu, namun rasa percaya masyarakat sudah tak mudah untuk diraih. Implikasinya, segala keterangan resmi seperti membentur tembok, kalah oleh kekhawatiran yang terus menjalar. Sesungguhnya hak asasi manusia dapat terjaga apabila kita sebagai masyarakat bisa membangun solidaritas. Berilah kesempatan dan ruang yang cukup untuk tenaga medis yang mengurus pemakaman jenazah korban virus corona. Topik kedua yang akan saya bahas adalah tentang lingkungan, dan kasus yang diangkat adalah tentang langit Jakarta yang menjadi biru akibat virus corona. Diberlakukannya social distancing atau menjaga jarak antara satu sama lain selama pandemi COVID-19 ini membuat publik terpaksa tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut bahwa fenomena langit biru di Jakarta ini memang ada kaitannya dengan pencegahan virus corona. Namun menariknya, dengan sedikitnya orang yang beraktivitas di luar rumah membuat langit menjadi lebih cerah. Fenomena ini juga terlihat di ibu kota Jakarta. Langit pusat kemacetan itu terlihat lebih bersih dalam beberapa waktu terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut bahwa fenomena langit biru di Jakarta ini memang ada kaitannya dengan pencegahan virus corona. Secara kualitatif, partikel debu ini juga rendah, padahal curah hujan Maret 2020 lebih rendah dibandingkan Maret 2019. Hal ini diduga dikarenakan pergerakan orang dan kendaraan yang lebih rendah akibat wabah virus corona. Topik ketiga yang akan saya bahas adalah tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan kasus yang akan diangkat adalah tentang pelaku korupsi saat wabah virus corona akan diancam hukuman mati. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri, menekankan pihaknya tidak segan untuk menindak penyelenggara negara yang justru memanfaatkan wabah virus corona untuk mencuri uang negara. Bahkan pelaku pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK menaruh perhatian khusus untuk mengawasi proses penanggulangan. Untuk itu, KPK meminta setiap penyelenggara negara tidak melakukan penyimpangan. Firly menyatakan belum adanya OTT dalam kurun 2 bulan terakhir bukan berarti timnya tidak bekerja, namun pihaknya sedang fokus untuk melakukan pencegahan yang lebih berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Topik terakhir yang akan saya bahas adalah tentang perbenturan kepentingan, dan kasus yang akan saya angkat adalah tentang tiket pesawat murah yang menjadi biang COVID-19 di Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan intensif berupa diskon tiket pesawat untuk memulihkan sektor pariwisata yang terkena hantam dampak dari COVID-19. Namun, diskon tiket pesawat dan pandemi COVID-19 ini adalah hal yang bertolak belakang, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai buang wabah virus corona.
Dana khusus untuk insentif pariwisata akan disediakan nanti, dan ihwal pajak daerah dari hotel dan restoran akan dibebaskan dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintahan pusat. Insentif untuk pajak daerah masih sulit, sedangkan untuk soal tiket jika bersifat realokasi, artinya biaya penanggulangan untuk COVID-19 masih terbatas. Meski beralasan untuk perhitungan ekonomi, namun langkah pemerintah memberikan diskon wisata adalah hal yang kontradiktif.